Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan kali ini renungan pagi ini saya beri judul Bertekun dalam Persekutuan Bersama Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah bangun dalam keadaan sehat, dan sebelum melakukan aktivitas kami, biarlah terlebih dahulu kami merenungkan firman-Mu, dan kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya dengan baik dan dimengerti. Semuanya ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, kita baca dulu ya, dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah para rasul sekali lagi ya. Kita kembali merenungkan dari cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi cara hidup jemaat yang pertama ya, ini terjadi setelah murid-murid menerima Roh Kudus di Yerusalem. Dan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan sudah berjanji kepada para muridnya untuk menyertai mereka dalam rupa Roh Kudus, dan Tuhan akan memberikan kuasa kepada mereka. Dalam ayat 41 dituliskan bagaimana persekutuan jemaat mula-mula. Mereka bergaul, berkumpul bersama. Dan orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus ya, minta dibaptiskan. Dan jumlahnya kira-kira 3.000 jiwa.
Di sini peran Roh Kudus sangat luar biasa. Saat Petrus berkhotbah hingga mampu mengubah orang yang belum percaya menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Hal ini memang sudah dijanjikan oleh Tuhan tadi ya. Sebelum Tuhan naik ke surga, ya, Tuhan meminta para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, ya, dan akan memberikan kuasa kepada mereka. Dan janji Tuhan itu digenapi oleh Tuhan. Nyata sekali ketika Petrus berkhotbah, ya, Roh Kudus bisa mengubah orang yang mendengarkan khotbah Petrus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan minta untuk dibaptiskan. Jadi mereka tidak hanya cukup untuk dibaptis saja, tetapi mereka benar-benar, atau orang-orang itu benar-benar menyatakan kuasa Tuhan, ya, dengan kehidupan persekutuan bersama. Kehidupan mereka satu sama lain menjadi semakin akrab. Mereka semakin rajin bersekutu, belajar bersama, ya, belajar tentang firman Tuhan, dan mereka tidak lupa tekun dalam berdoa. Nah, dengan seringnya mereka bersekutu, kehidupan mereka semakin menjadi rukun, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka sehati, sepikir, ya, apa yang menjadi miliknya menjadi milik bersama. Artinya, ya, mereka saling berbagi, yang mampu membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Jadi mereka sangat kompak sekali. Mungkin berbeda dengan kehidupan saat ini. Kehidupan orang-orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri, atau bisa kita sebut individualis, ya, ulangi lagi ya. Apalagi ditambah dengan munculnya teknologi yang canggih saat ini, yang membuat orang semakin sibuk dengan urusan masing-masing. Ya, mereka cukup melakukan komunikasi dengan jarak jauh, tidak perlu harus bertemu langsung, ya. Cukup dari manapun mereka berada, ya, asal mereka berkehendak, ya, mereka bisa melakukan komunikasi. Nah, di sisi lain kita melihat bahwa teknologi maju itu juga sangat penting perannya, karena dengan adanya teknologi baru, ya, orang bisa melakukan komunikasi atau mendapatkan informasi-informasi yang bermacam-macam dengan mudah, ya, dengan cepat, ya, sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai dan menolong orang-orang yang perlu pertolongan tanpa bantuan orang, cukup hanya mengandalkan teknologi tersebut. Nah, selain itu,
teknologi baru juga sangat bermanfaat, ya, dan menolong juga bagi kita semua untuk bisa kita pakai untuk memberitakan Injil, ya, seperti saat ini, ya. Cukup dengan menghadap, ya, atau melakukan perekaman, ya, bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya. Jadi bisa dipakai sarana untuk memberitakan Injil kemana-mana yang kita kehendaki, ya. Tentunya tidak perlu susah-susah, ya, harus datang ke tempat yang cukup jauh dari kita, ya. Jadi memberitakan Injil itu sangat penting, ya. Jadi saat ini bisa, ya, tidak harus bertemu langsung, kita juga cukup hanya mendengarkan lewat HP atau video-video yang lain, ya. Memberitakan Injil itu sangat penting karena Injil itu merupakan berita keselamatan, ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia, ya, dan untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada manusia. Ayat 43, mereka semakin takut pada Tuhan dan dengan meyakinkan, ya, bagaimana Tuhan membuat mukjizat melalui para rasul, ya. Jadi mereka sangat takut, ya. Dalam ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dengan menyaksikan langsung mukjizat-mukjizat yang dilakukan para rasul, ya. Jadi tentunya kuasa Tuhan, ya, bukan kuasa manusia itu sendiri, ya. Orang-orang yang melihatnya menjadi takut, ya. Takut apa? Takut betapa Tuhan itu sangat berkuasa, ya. Karena apa? Karena manusia tidak bisa melakukannya, ya. Hanya Tuhan yang bisa membuat mukjizat, ya. Tuhan membuat mukjizat melalui para rasul yang disaksikan oleh mereka atau orang-orang di sekitar mereka. Dengan menyaksikan mukjizat Tuhan, mereka semakin yakin dan percaya. Kehidupan mereka semakin, dengan adanya persekutuan, kehidupan mereka semakin rukun dengan seringnya berkumpul dalam persekutuan, dan mereka juga saling mengunjungi bersama, ya, dari rumah ke rumah. Kemudian mereka juga berbagi tentunya, dan mereka melakukannya dengan gembira dan dengan ketulusan hati. Pada ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Kegiatan mereka sehari-hari tentunya disaksikan oleh orang-orang yang melihat kehidupan mereka. Kehidupan mereka yang kelihatan damai, rukun, ya, dan saling mengasihi itu membuat orang yang melihatnya semakin sangat menyayanginya, menyukainya. Dan menyaksikan seperti itu, mereka menjadi percaya. Sehingga Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jadi dengan menyatakan sikap perbuatan kita sehari-hari yang demikian itu, tentunya bisa membuat orang menjadi percaya, ya.
seperti halnya yang dilakukan oleh jemaat yang pertama. Nah, dari apa yang sudah kita renungkan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu mereka saling menerima satu sama lain dengan penuh sukacita. Jadi tidak ada rasa tersinggung atau menyinggung satu sama lain, karena mereka sudah mengerti, memahami watak mereka masing-masing, ya. Jadi di sini mereka saling menerima satu dengan yang lain, tentunya dengan penuh sukacita. Yang kedua, mereka menjadi membiasakan diri untuk belajar bersama, ya, belajar bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi membiasakan diri sikap-sikap yang baik, kemudian belajar firman bersama-sama dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang bertujuan tidak ada yang lain, yaitu memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, selalu berusaha memperkuat persekutuan bersama. Ya, jadi mereka mereka selalu rindu untuk bertemu, ya. Untuk itu mereka harus membuat atau menumbuhkan atau selalu berusaha bagaimana ya supaya bisa bertemu, bisa bersekutu bersama. Jadi mereka ada yang bisa menimbulkan ide-ide yang baru, ya, untuk memperkuat persekutuan mereka. Dan yang keempat, mereka membangun kebersamaan dengan cara seringnya mereka bertemu, berkumpul dan makan bersama, ya. Dengan makan bersama. Jadi makan itu juga merupakan sarana komunikasi, ya. Ya, jadi dengan adanya makan bersama, berkumpul itu orang bisa bercakap-cakap dengan leluasa, dengan saling melengkapi, dan di situ menjadi akrab satu dengan yang lain. Nah, tentunya dari jemaat-jemaat sekarang, ya, hal ini juga ada di setiap gereja-gereja di mana baik di kota maupun di kampung juga ada, ya, sikap yang seperti ini, ya. Ada sikap yang seperti yang dilakukan oleh jemaat yang pertama, sehingga membuat gereja semakin hidup, ya, dan juga menjadi sarana untuk bersaksi dan untuk memberitakan Injil, ya. Jadi bersekutu itu sangat penting, ya. Itu bersekutu dengan sesama jemaat, ya, berkumpul bersama, jadi menjalin hubungan, ya. Tidak seperti halnya pada sebuah keluarga juga demikian, ya. Keluarga yang sering melakukan komunikasi dengan baik tentunya akan terlihat keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun, keluarga yang saling menyayangi satu dengan yang lain, yang bisa menumbuhkan kedamaian, dan dalam keluarga itu tercipta keluarga yang sukacita, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Demikian kita semua jemaat Tuhan kiranya bisa melakukan dan mencontoh kehidupan jemaat yang pertama.
itu merupakan sarana juga atau usaha kita untuk memberitakan Injil atau bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan bisa dimengerti dan dipahami sehingga dapat dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain dalam kehidupan berjemaat maupun kehidupan dalam keluarga kami masing-masing, sehingga kehidupan kami bersama menyatakan kasih Tuhan dalam sesama kami, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Diampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.